different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Badan ini diresmikan pada 28 Mei 1945. Anggota BPUPKI terdiri dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, perwakilan dari berbagai masyarakat, dan pemimpin Jepang. BPUPKI menjadi lembaga yang penting dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia, terutama dalam menyusun dasar-dasar negara dan konstitusi yang akan membentuk Indonesia merdeka. Inilah beberapa tokoh BPUPKI, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abikusno Tjokrosejoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan Ahmad Soebardjo. Inilah beberapa tujuan pembentukan BPUPKI. Yang pertama, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. 3. Merumuskan dasar negara. 4. Mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang BPUPKI. Sejak dibentuk hingga dibubarkan, BPUPKI hanya melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Berikut ini hasil dari sidang pertama dan keduanya. 1. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945 diisi oleh pidato dari Prof. Muhammad Yamin, SH, Prof. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya menyampaikan pandangan mereka tentang dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sidang pertama, Profesor Muhammad Yamin memaparkan 5 prinsip dasar yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan konsep dasar-dasar negara Indonesia merdeka yang mencakup persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Agenda utamanya mencakup pembahasan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, hak warga negara Indonesia,
Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan, Pertahanan, serta Pendidikan dan Penganggaran. Dalam sidang ini, anggota BPUPKI dibagi menjadi beberapa panitia kecil, di antaranya Panitia Penyusunan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abi Kusno Tjogro Soejoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno membahas pembentukan panitia kecil yang di bawahnya, yang bertugas khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia ini terdiri dari 7 anggota yang dipimpin oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya yang telah merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Ketua Panitia Ir. Soekarno. Laporan tersebut membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup wilayah negara Indonesia, bentuk negara dan pemerintahan, bendera nasional, dan bahasa nasional. Dalam laporan tersebut juga disebutkan mengenai konsep proklamasi kemerdekaan yang direncanakan akan mengambil bagian dari Piagam Jakarta, serta menerapkan aturan Islam, syariat Islam di negara Indonesia baru yang terus diperdebatkan oleh peserta sidang BPUPKI. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian